Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Balik maning bersama saya Sodriquest Putra Bangsa. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang terdamparnya 3 orang di pulau yang tak berpenghuni dikarenakan kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Bagaimana kisah kisruhnya? Langsung saja kita simak dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan inilah di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, kita diperlihatkan 2 pasutri yang hendak berlibur berlayar menghampiri kapal pesiar. Om-om yang botak ini bernama Pardi dan istrinya yang bernama Kenti. Ada juga temannya Sinarto dan Narti. Terlihat juga pasutri yang sedang ribut membahas persoalan cicilan BRI yang sudah nunggak 3 bulan. Pria tersebut bernama Tarwan. Ia merupakan pelayan di kapal yang akan mereka tumpangi. Pada malam hari saat berlayar, kedua pasangan sedang asik bergibah-gibah ria sembari minum-minum tuak bersama. Dengan sok akrabnya, Pardi pun menawari Tarwan untuk ikut minum tuak bersama. Tetapi Tarwan menolak karena ia lebih suka ciu daripada tuak. Setelah selesai minum, Kenti yang sudah menunggu Pardi di kamar bersiap-siap untuk olahraga malam. Dan tak berselang lama, Pardi pun datang dengan tanpa basa-basi mulai memanaskan mesin kejantanannya dengan beradu cangkem yang dilanjut dengan bertarung birahi yang cukup seru. Di balik kamar, Tarwan yang mendengar pergelutan tanpa luka hanya bisa menguping sembari mengelus pistolnya. Keesokan harinya, Pardi yang terlihat sedikit kesal lantaran pesanan anggurnya tak kunjung datang. Lalu sang kapten menenangkannya dan Tarwan pun muncul dengan membawakan anggur putih pesanan bos Pardi. Thank you very much. Thank you. It's got a lot of attitude. I'll take care of it. Atas kinerja Tarwan yang dinilai kurang cekatan dalam pelayanan, kemudian sang kapten menegurnya supaya Tarwan bisa lebih baik dalam bekerja karena si bos Pardilah yang membayarnya. Dan di saat Tarwan meninggalkan dapur, ia tak sengaja menjatuhkan kain tepat di atas kompor yang menyala. Tentu saja hal tersebut memicu terjadinya kebakaran yang menimbulkan api dan asap yang dilihat oleh Kenti dan Narti. Sang kapten yang diberitahu oleh Kenti dengan sigap berusaha memadamkan kebakaran api itu. Namun karena dirasa tak memungkinkan untuk memadamkannya, lalu sang kapten menyuruh semua orang bergegas menyelamatkan diri dengan menaiki sekoci dan meninggalkan kapal yang terbakar. Namun kesialan dan kenaasan masih berlanjut. Di malam hari, besarnya ombak yang menerjang membuat sekoci yang mereka tumpangi tenggelam serta menghanyutkan semua orang. Singkat cerita, awan-awan pun tiba. Terlihat Kenti yang sedang merenung seorang diri di tepi pantai. Karena dia berpikir hanya dirinya lah yang selamat atas peristiwa semalam. Tak lama kemudian, nampak dari kejauhan Kenti melihat seseorang yang terapung. Dia pun menghampirinya dan ternyata itu adalah sang kapten yang sudah menjadi jenazah. Innalillahi wa innalillahi roji'un.
Dalam tangisan kebingungannya, secara mengejutkan, tiba-tiba Tarwan muncul yang mengagetkan Kenty. Kenty pun bertanya, di mana yang lain? Namun Tarwan tidak tahu dan hanya menggelengkan kepala. Mereka berdua pun berteduh dari hujan di tenda rakitan seadanya. Esok harinya, di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, Kenty bertanya kepada Tarwan, kapan kira-kira bantuan akan datang? Mengingat di sini adalah pulau terpencil yang jauh dari perlintasan kapal. Tarwan pun menjawab, kemungkinan bisa sampai 2 atau 3 bulan baru akan ada bantuan datang. Thanks for keeping me warm last night. Yeah, but when they do? This is not Miami Beach. Could be weeks, maybe months. They don't even know we're missing yet. Lalu dengan alat dan benda seadanya, mereka berdua mulai merakit tenda yang lebih layak untuk berteduh. If you get cold, you can come next to me. We are friends. So can we be friends? Di tepi pantai, tak sengaja Tarwan mendapati Barty yang terkapar tak berdaya, masih hidup dengan kondisi terluka. Kemudian Tarwan membawanya ke tenda dan disambut bahagia oleh Kenty mengetahui suaminya masih hidup. Kenty pun berterima kasih kepada Tarwan karena telah menyelamatkan suaminya. Thank you. Namun keakraban Kenty bersama Tarwan dinilai berlebihan bagi Barty dan menimbulkan rasa cemburu. Hingga di saat mereka berdua sedang menyantap makan siang, Barty pun mengungkapkan keresahannya kepada Tarwan. Dengan emosi, Barty berkata agar menjauhi istrinya dan tidak membutuhkan bantuannya lagi dalam berburu mencari makanan. Pelotudo de mierda, ¿quién te pensás que sos? Tetapi Barty yang seorang bos tidaklah pandai dalam berburu binatang laut. Ia pun kesulitan mendapatkan buruan yang layak. Sampai suatu ketika si Tarwan yang secara diam-diam mengambil korek milik Barty yang digunakan untuk membakar ikan. Hal itu diketahui oleh Barty dan langsung menghampirinya, memaki-maki Tarwan karena telah mencuri korek darinya. Perdebatan sengit di antara mereka berujung pergelutan yang membuat keduanya semakin membenci. You aren't loco, man! Come on! He's the one that started it! He's the reason we're here! Knife! You took our fire? I'm taking your fish! And take it! You know how fucking stupid you look! Keesokan harinya, di waktu Tarwan masih tertidur pulas, Barty diam-diam mengambil kacamata renang milik Tarwan yang digunakan untuk menyelam berburu ikan. Namun tak berselang lama, Tarwan pun terbangun dan ia menyadari bahwa kacamatanya telah hilang dicuri oleh Barty. Ia pun tak terima dan langsung akan menyusulnya. Tetapi Kenty mencegahnya agar Tarwan tak menyusul Barty dan memohon membiarkannya berburu ikan. Lalu entah apa yang merasukinya, secara mengejutkan tiba-tiba Tarwan justru malah memaksa Kenty dan menggenjotnya di pantai yang ternyata disambut baik oleh Kenty tanpa perlawanan.
Dan terjadilah persilatan lidah yang diakhiri dengan kembalinya Party dari perburuan. Ia curiga kepada Kenty dengan melihat raut di wajahnya yang berbeda, ditambah dengan sikap Tarwan yang tenang tak seperti biasanya. Party pun bertanya dan menuduh Kenty yang bukan-bukan. Kenty pun tetap mengelaknya, namun Party yang sudah naik pitam tak juga mempercayainya. Dengan emosi, ia menjambak, menyeret Kenty ke tenda Tarwan dan pergi meninggalkannya. What I caught. Let him go, let him go. Singkat cerita, awan-awan pun tiba. Di hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, di saat Party menyelam berburu ikan, tak sengaja ia menemukan sebuah perahu yang tenggelam dengan kondisi berlubang. Kemudian Party mengangkat dan membawa perahu tersebut ke darat untuk diperbaiki. Looks like a boat. Let me give you a hand. I'm doing fine, thank you very much. Let me help you. Back off! Penemuan Party itu diketahui oleh Tarwan dan Kenty yang membuat mereka berdua mulai menyusun rencana busuk. Di malam hari, ketika si Tarwan dan Kenty mandi berenang bersama, dari kejauhan ternyata Party menyaksikan hal tersebut. Dengan besar hati, ia menonton live tanpa streaming istrinya dientlip-entlip oleh Tarwan. Oh, Goblok! Come on, Oscar. Come on, let's. Keesokan harinya, ketika Party yang sedang pergi berburu dan meninggalkan perahunya, Tarwan yang melihat kesempatan itu lalu berniat mencuri perahu Party dengan mengajak Kenty untuk ikut bersama membantunya meninggalkan pulau. If you wanna get out of here, this is the best time. Sure? Come on. Dan mereka berhasil meninggalkan Party seorang diri di pulau tersebut. Tetapi naas, di tengah pelayaran mereka, tiba-tiba perahu itu mengalami kebocoran akibat tembalan lubang yang kurang kuat, menyebabkan air laut masuk dan menenggelamkan perahunya. What is it? Let me see. No, I've got it, okay? The boat to sink. He's trying to. Easy. Can you fix it? Wait. Let me see. How far out of it? Niles. We're gonna have to swing back. I want to go back on that son of a bitch.
Akhirnya mereka berdua berenang kembali ke pulau dan bertemu lagi dengan Party yang sudah geram siap melemparkan tombak ke arah Tarwan. Hingga pertikaian sengit pun sejenak terjadi. Kill us, Jack! That took longer than I expected. How could you do that? Manuel! You good? No. How we doing? That's it. Come on, boy. Huh? Better 11-1. Honor and cherish. To love and to hope. Party mulai berburu Tarwan masuk ke dalam hutan. Hingga kepergoklah Tarwan yang sedang bersembunyi di atas pohon bersama Kenty. Dengan kondisi yang sudah terluka, tak berdaya membuat Tarwan terjatuh menimpa batang pohon yang runcing, dan baku hantam pun berakhir dengan kekalahan Tarwan yang tumpas kandas, lunas, tak lagi memikirkan utang. Setelah sekian lama, setahun pun berlalu. Tibalah kapal menghampirinya, menyelamatkan serta membawa Kenty keluar dari pulau. Looks like someone built a hut. I'm sorry, ma'am. We didn't mean to disturb you. I'm great. I'm good. I can't believe somebody's here. I'll take you. Okay. How'd you get here? I swam. Chocolate chip cookies if you want some. Party yang sedang berburu lobster terlihat bahagia ketika mengetahui Kenty berada di kapal bantuan. Namun Kenty sebagai istri yang tak solehah, durhaka, dan tidak patuh kepada suami, dia pun hanya memandang, membiarkan Party tertinggal sendiri di pulau tersebut. Dan film pun berakhir. Tamat. Demikianlah kisah kisruh yang amat sangat ketumbar. Ketemu, tumpuk, bubar. Oke bray, saya Sodri Quest Putra Bangsa pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam olahraga.